Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Agropolitan News. Wali Kota Batu, Nur Rohman memimpin pelaksanaan apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan sejumlah SK pensiun kepada 9 ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu. Apel pagi yang berlangsung di halaman Balai Kota Among Tani dihadiri oleh Kepala OPD dan aparatur sipil negara pemerintah Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman memimpin pelaksanaan apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan sejumlah SK pensiun kepada 9 ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu. Guru Madya pada SMP Negeri 6, PSBD, guru pertama pada TK Azalia, Teknik Keamanan pada Satpol PP, Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Dinas Kominfo, Awanto Pribowo Esos, Pamong Budaya Iswiana, Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda, Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia pada Apel pagi yang berlangsung di halaman Balai Kota Among Tani dihadiri oleh Kepala OPD dan aparatur sipil negara pemerintah Kota Batu. Pada kesempatan itu, Nur Rohman menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas dukungan terhadap Nahdlatul Ulama yang telah digelar serta apresiasi terlaksananya apel pagi yang dirangkai dengan penyerahan SK pensiun yang berjalan baik dan juga lancar. Adalah ucapan terima kasih atas komitmen dari para ASN untuk secara aktif dan tertib melaksanakan kegiatan apel. Mudah-mudahan dengan aktivitas pagi kita hari ini menjadikan tambahan spirit bagi kita, tambah semangat bagi kita untuk terus mengabdikan diri pada masyarakat Kota Batu. Yang kedua, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja dan kolaborasi sinergi yang telah dilaksanakan segenap jajaran ASN, baik yang PNS, P3K maupun P3K Palu dan seluruh SKPD pemerintah Kota Batu, sehingga sampai saat ini pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat berjalan dengan baik. Kemudian ucapan terima kasih tentu kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Batu, Pak PJ Sekda, kemudian para kepala SKPD dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Batu yang telah memberikan dukungan, memberikan support, bahkan total support terhadap pelaksanaan perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama Mujahadah Kubro yang diselenggarakan di Stadion Gajayana Malang, yang merupakan sinergi dari pemerintah Malang Raya. Selanjutnya, Nur Rohman mendorong seluruh komponen yang berada di pemerintahan Kota Batu untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat terus berkoordinasi dalam mewujudkan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu yang tertuang dalam Batu Saik. Apel berlangsung dengan tertib dan hikmat, mencerminkan komitmen pemerintah Kota Batu dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dari Kota Wisata Batu, Furqana TV melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Mewujudkan Kota Batu yang aman dan nyaman, Dinas PUPR Kota Batu melakukan revitalisasi trotoar di beberapa titik jalan utama di Kota Batu. Tidak hanya itu, untuk mempercantik wajah Kota Batu juga dilakukan pemasangan lampu hias ikonik di atas trotoar jalan. Diharapkan dengan revitalisasi ini, trotoar ini akan semakin membuat nyaman dan indah Kota Batu sehingga bisa menunjang peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Batu.
Beginilah yang terlihat di beberapa titik jalan utama di Kota Batu. Keberadaan trotoar jalan semakin lebar setelah proses revitalisasi. Tidak hanya itu, kawasan juga dipercantik dengan pemasangan lampu hias ikonik dan kursi di atas trotoar yang membuat warga masyarakat dan para wisatawan bisa semakin nyaman dan betah selama berlibur di Kota Batu. Pemasangan lampu hias ikonik ini sudah berlangsung sejak awal bulan Januari. Deretan tiang lampu hias sudah terpasang berwarna hitam dengan hiasan daun dan buah apel khas Kota Batu. Deretan lampu hias ini dipasang di sepanjang Jalan Raya Patimura, Sultan Agung, dan beberapa titik jalan lainnya di Kota Batu. Lampu hias ini dipasang di atas trotoar jalan yang sudah rampung pengerjaannya dengan menggunakan konslet dan standpad konslet. Kepala Dinas PUPR Esti Dwiastuti menjelaskan, progres pembangunan sudah sesuai tahapan dan tinggal finishing dan evaluasi. Pemasangan lampu hias ikonik ini akan merata di seluruh ruas jalan, seperti di Jalan Agus Salim, Jalan Berantas, Dewi Sartika, dan beberapa titik lainnya. Tidak hanya itu, Dinas PUPR akan menindaklanjuti keluhan atau aduan masyarakat terkait pelayanan PUPR kepada masyarakat, dan Dinas PUPR juga menyiapkan kendaraan operasional yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk penanganan atau kebutuhan tertentu. Di lokasi Jalan Patimura depan SMPN 3 Kota Batu terlihat deretan lampu hias sudah terpasang dengan jarak antara tiang 10 meter. Pengaturan dilakukan untuk menambah keindahan Kota Batu dan fungsi pencahayaannya bisa lebih optimal. Diharapkan dengan pemasangan lampu hias ikonik ini akan meningkatkan nilai estetik keindahan kawasan kota wisata Batu, sehingga diharapkannya para wisatawan yang melintasi maupun yang berlibur di Kota Batu bisa merasa senang, betah, dan nyaman, terutama pada malam hari. Alhamdulillah, progres kami selalu insya Allah on schedule ya. Jadi tidak hanya yang proyek akan berjalan saja atau yang sudah berjalan saja, tapi kegiatan-kegiatan yang menyangkut pelayanan masyarakat itu kami selalu tindak lanjuti. Jadi insya Allah terkait kegiatan-kegiatan banyak aduan dari masyarakat, insya Allah kami akan selalu terbuka dan insya Allah tidak akan lama. Maksimal insya Allah 1 minggu biasanya sudah akan tertangani. Lebih cepat lebih baik karena kami akan memberikan skala prioritas terkait hal-hal yang harus kita dahulukan. Jadi armada kami ada 2, jadi dan itu kami selalu on, malam pun juga kami insya Allah akan juga bekerja seperti ada juga di IG kami. Monggo, jadi kami welcome terbuka. Monggo silakan jika ada aduan dari masyarakat, mungkin kami tidak menjangkau ya, yang mungkin kami tidak tahu. Monggo silakan kami terbuka untuk masyarakat, untuk pelayanan dan untuk kebaikan masyarakat Kota Batu. Dari Kota Batu, Akbar Atifi melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam rangka HUT Persid Pusdik Arhanud Kota Batu mengadakan acara lomba, yakni dilaksanakan lomba permainan tradisional yang diikuti oleh Persid Kartika Chandra Kirana dan putra-putri anggota Pusdik Arhanud usia sekolah kelas 5, 6 SD dan SMP yang dilaksanakan pada Sabtu 7 Februari 2026 pukul setengah 7 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka HUT Persid Pusdik Arhanud Kota Batu mengadakan acara lomba, yakni dilaksanakan lomba permainan tradisional yang diikuti oleh Persid Kartika Chandra Kirana dan putra-putri anggota Pusdik Arhanud usia sekolah kelas 5, 6 SD dan SMP yang dilaksanakan pada Sabtu 7 Februari 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengan dihadiri Ketua Persid, Wakil Ketua, Pengurus Persid Kartika Chandra Kirana Ranting 5 Pusdik Arhanud Cabang 19 Pusen Arhanud PG Mabesar. Dalam rangka HUT ke-80 Persid Kartika Chandra Kirana, dilaksanakan lomba Persid yang tergabung dengan anak anggota Pusdik Arhanud, yakni lomba tradisional yang memiliki filosofi mendalam. Ada 2 permainan yang diselenggarakan, yakni ular naga panjang. Satu tim terdiri dari 8 orang, yakni 5 ibu dan 3 anak. Untuk pemenangnya dimenangkan oleh grup staf gabungan. Kemudian lomba bentengan. Satu tim terdiri dari 5 orang, yakni 3 ibu dan 2 anak. Pembagian tim perlombaan dilakukan antar bagian, yakni bagian staf, Denma, Sadik, Alins, Departemen Gabungan Kumilti, Jas, Demlat, dan pengurus. Masing-masing pemenang mendapatkan Rp500.000 per grup yang mewakili bagian masing-masing.
Acara dilaksanakan di lapangan depan Jasmil dengan berpakaian persib PSU hijau sesuai mupus dan putra-putri berpakaian olahraga bebas rapi. Acara berjalan meriah dan sederhana. Acara berjalan meriah dan sederhana akan tetapi bermakna. Dari Pusdik Arhanud Kota Batu, Violan Ihwanda TV melaporkan. Akan tetapi Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini kami akan segera kembali.